Kita lanjutkan sekarang ke soal nomor 7. Diketahui luas permukaan limas dengan alas berbentuk persegi adalah 96 cm persegi. Jika tinggi limas tersebut 4 cm, maka tentukan kemungkinan luas seluruh bidang tegak dari limas tersebut. Baik, misalkan kita punya limas yang alasnya berbentuk persegi, KPQRS, ya Dek ya. Yang ditanyakan adalah luas seluruh bidang tegak. Nah ini, luas bidang tegak, ya ini seluruhnya. Berarti karena bidang tegaknya berupa segitiga, berarti luas seluruh bidang tegak ya sama dengan 4 kali luas segitiga. Ya deh ya, kita boleh pakai segitiga KPQ, KQR, KRS atau KSP. Karena sama ya luasnya. Kita pakai segitiga KQR aja ya. Luas segitiga rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Berarti ini 4 kali setengah, alasnya adalah QR ya Dek ya, kemudian tingginya. Nah, tingginya itu adalah dari titik K kita tarik garis ke sini. Ya, ini tepat berada di pertengahan QR ya, kita misalkan ini titik A. Berarti tinggi segitiga KQR adalah KA. Nah, 4 kali setengah kali QR kali KA ya. QR itu adalah sisi dari persegi PQRS ya. Kita misalkan aja di sini S. Berarti nanti QR boleh kita ganti dengan S ya Dek ya. Kalau 4 kali setengah ini kan sama dengan 2. Berarti 2 kali S. Nah, kemudian KA ya, ini kita misalkan aja sama dengan T. Nah, ini adalah tinggi segitiga ya. Berarti 2 kali S kali T. Sampai sini bisa dipahami ya. Selanjutnya karena S dan T ini sama-sama belum diketahui di soal. Kita akan hitung dulu ya Dek ya. Caranya adalah di soal yang diketahui luas seluruh permukaan limas ya. Berarti luas seluruh permukaan limas. Logikanya terdiri dari luas bidang alas ya. Berarti luas persegi PQRS ditambah luas bidang tegak. Berarti ditambah yang ini. Nah, ditambah 2 ST. Ya Dek ya, berarti ini plus 2 kali S kali T. Luas permukaan 5, 96. Luas persegi PQRS, rumusnya adalah sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Ya Dek ya, ditambah 2 kali S kali T. Nah, selanjutnya kita akan menghitung T. Ya, T ini nanti kita nyatakan dalam S. Nah, caranya bagaimana? Coba perhatikan. Di sini kita punya segitiga siku-siku. Ya, K. Nah, kemudian ini kita tarik garis ke bawah ya. Nah, misalkan ini titik O ya, KO ini adalah tingginya limas. Kita tulis dulu ya. Tinggi limas sama dengan 4 cm. Nah, kita punya segitiga KOA ya, siku-siku di O. T ini adalah sisi miring ya, atau KA ini adalah sisi miring dari segitiga siku-siku KOA. Coba saya tulis dulu ya. Jadi fokus pada segitiga siku-siku KOA ya Dek ya. Nah, kita akan menghitung T ya, atau KA. KA itu adalah sisi miring. Nah, menurut teorema Pythagoras ya Dek ya, KA itu sama dengan akar KO kuadrat ditambah OA kuadrat. Nah, KO itu adalah tinggi limas ya. Berarti langsung aja ini 4 kuadrat 16. Kemudian OA ya. Kalau PQ ini S ya Dek ya. Nah, PQ ini kan panjangnya S. Sementara titik O ini kan tepat berada di tengah-tengah bidang alas ya. Berarti kalau PQ ini sama dengan S, maka logikanya OA ya sama dengan S per 2. Ya, S per 2 kalau dikuadratkan jadinya S kuadrat per 4. Atau begini supaya nggak bingung ya. Jadi OA itu sama dengan PQ per 2. Kenapa kok PQ per 2? Alasannya karena titik O berada tepat di tengah-tengah ya, di perpotongan diagonal PR dan SQ. Nah, karena tepat berada di tengah-tengah, kalau PQ sama dengan S, maka OA ya sama dengan S per 2. Ya, paham ya Dek ya? Selanjutnya, KA ini kan sama dengan tingginya segitiga KQR ya Dek ya. Nah, berarti T ini bisa kita ganti dengan ini ya.
Jadi ini saya hapus saja ya, Dek ya. Nah, ini 2S kita kalikan dengan akar 16 ditambah S kuadrat per 4. Nah, sampai sini bisa dipahami ya. Berikutnya S kuadrat ini bisa kita pindah ruas ke kiri. Ya, jadinya 96 min S kuadrat sama dengan 2S akar 16 plus S kuadrat per 4. Nah, seperti ini. Supaya akarnya hilang, berarti harus diapakan? Harus dikuadrat. Ya, Dek ya, kalau ruas kanan ini kita kuadrat, maka ruas kiri ini juga harus dikuadrat. Nah, harus adil ya, kalau matematika itu harus adil. Kiri dikuadrat, kanan dikuadrat, kan begitu ya. Nah, ingat, di ruas kiri kita punya bentuk A min B pangkat 2 ya. Dulu di kelas 7 adik-adik pernah belajar kalau ada bentuk A min B pangkat 2 itu rumusnya adalah A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Sekarang yang jadi A-nya itu adalah 96. Yang jadi B-nya itu adalah S kuadrat ya. Tinggal kita masukkan ke rumus ini. Ya, Dek ya, coba kita kerjakan di sini ya. Berarti nanti 96 dikuadratkan, biarkan aja seperti ini, nggak usah dihitung dulu. Lalu dikurangi 2 kali A kali B, berarti 2 kali 96 kali S kuadrat, lalu ditambah B kuadrat, ya Dek ya, ditambah S pangkat 2 dikuadrat. Ingat, kalau kita punya bentuk A pangkat M, pangkat N, itu pangkatnya dikalikan, ya kan? A pangkat M kali N. Karena ini pangkatnya sama-sama 2, ya sudah 2 kali 2 sama dengan 4. Jadinya di sini S pangkat 4. Ya, kemudian kalau ini kan gampang ya, tinggal dikuadratkan semuanya. 2S dikuadrat, berarti 4S kuadrat. Akar kalau dikuadratkan, berarti akarnya hilang, tinggal dalamnya saja. Berarti ini 16 plus S kuadrat per 4. Ya, jelas ya. Selanjutnya, ini adik-adik kalikan satu persatu. Nah, 4S kuadrat kali 16, kemudian 4S kuadrat kali S kuadrat per 4. Ya, ini memang menguji kesabaran ya Dek ya. Coba ini 96 kuadrat dikurangi 192 S kuadrat plus S pangkat 4 ya Dek ya. Sama dengan 4 kali 16, 64. S kuadrat ditulis ulang. Lalu 4S kuadrat kali S kuadrat per 4, berarti kan 4-nya bisa dicoret ya, atas dan bawah ini saling menghabisi, tinggal S kuadrat kali S kuadrat sama dengan S pangkat 4. Oke, sampai sini bisa dipahami. Nah, selanjutnya ruas kiri ada S pangkat 4, ruas kanan juga ada S pangkat 4. Nah, kalau S pangkat 4 ini ya yang di ruas kiri kita pindah ke kanan, jadinya kan minus. Jadinya kita punya S pangkat 4 min S pangkat 4. Berapa hasilnya? 0, ya kan? Berarti ini saling menghabisi, bisa dicoret di awal. Ya. Kemudian min 192 S kuadrat. Ini kita pindah ruas ke kanan supaya bergabung dengan 64 S kuadrat. Ya, sama-sama memiliki S kuadrat. Yang semula minus jadinya plus. Ya Dek ya, 96 kuadrat sama dengan plus 192 S kuadrat ditambah 64 S kuadrat. Berarti 192 ditambah 64 itu sama dengan berapa? 256 ya S kuadrat. Yang ini 96 kuadrat. Nah, kalau tadi kita punya bentuk akar, kita ingin menghilangkan akar, berarti di kuadrat. Sekarang kita punya kuadrat, yang ingin kita hilangkan adalah kuadratnya. Berarti harus diapakan? Ya harus diakar, ya Dek ya. Nah, ingat kalau ruas kiri kita akar, ya ruas kanan ini juga harus diakar. Kalau sudah seperti ini kuadratnya pasti hilang, ya Dek ya. 96 kuadrat kita lanjutkan di sini ya. Ini sama dengan 96. Kemudian 256 diakar sama dengan 16. S kuadrat diakar berarti tinggal S-nya aja. Maka S sama dengan 96 per 16 ya sama dengan 6 cm. Berarti panjang sisi persegi PQRS ya. Ini masing-masing 6 cm. Ya, sampai sini bisa dipahami ya. Selanjutnya
Sisinya sudah diketahui, kita akan menghitung tingginya. Nah, tinggi sama dengan akar 16 plus S kuadrat per 4. Berarti S yang di sini kita ganti dengan 6. Ya, jadi nanti ini sama dengan akar 16 ditambah 36, ya dek ya, 6 kuadrat 36 dibagi 4. Nah, 36 dibagi 4 itu 9. 9 ditambah 16, 25. Berarti akar 25 sama dengan 5 cm ya. Berarti tingginya 5 cm, kemudian alasnya kita bicara segitiga KGR ya dek ya sekarang. Jadi tingginya sudah ketemu 5 cm, kemudian alasnya itu kan sama dengan sisi dari persegi PQRS ya. Sisinya tadi ketemu 6 cm. Nah, tinggal dimasukkan ke sini. Coba kalau kita hitung nanti ketemunya berapa? Berarti sama dengan 2 kali S ya, S-nya 6. Kemudian kali T, T-nya 5. Nah, ini gampang ya, 2 kali 5 10, 10 kali 6 60. Sudah ketemu ini. Berarti luas seluruh bidang tegak limas ya sama dengan 60 cm persegi. Oke, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 7, ya lumayan panjang. Jika ada kesulitan, ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan, tulis di kolom komentar. Ya, terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya.